Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfianti Fitrianti dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya, program studi bimbingan konseling dari kelas BKA 1 2018. Di sini saya akan sedikit menjelaskan dan mempresentasikan tentang RPL BK yang sudah saya buat. Sebelumnya RPLBK sendiri kepanjangannya Rencana Pelaksanaan Layanan Bimbingan Konseling. Dan di sini layanan yang saya ambil yaitu melalui daring. Dengan bimbingan klasikal semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Komponen dan bidangnya yaitu layanan dasar, bidang sosial. Kemudian topik yang saya ambil di sini dampak pacaran di kalangan remaja. Jenis kelompoknya tertutup, kelas 8 semester genap dengan durasi waktu 1 kali 30 menit dengan jumlah anggota 30 siswa. Dan di sini yang pertama ada tujuan layanan. Dan dalam tujuan layanan ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya, peserta didik dapat menganalisis bagaimana dampak pacaran di kalangan remaja. Kemudian tujuan khususnya, peserta didik dapat menelaah antara pacaran yang sehat dan tidak sehat. Yang kedua, metode, alat, dan media. Metodenya di sini saya menggunakan metode daring, kemudian alat dan medianya menggunakan handphone atau komputer yang terkoneksi dengan internet, kemudian materi berupa video Powtoon yang sudah saya buat, dan nanti juga ada di videonya saya tampilkan setelah saya menjelaskan RPLBK ini. Kemudian ada aplikasi Google Form, dan kemudian ada Zoom Meeting. Selanjutnya yang ketiga, langkah-langkah kegiatan layanan. Yang pertama, tahap awal atau pendahuluan. Di sini menggunakan waktu 5 menit. Yang pertama, membuka dengan salam dan berdoa di forum Zoom Meeting. Yang kedua, membina hubungan baik dengan peserta didik. Yang ketiga, menyampaikan tujuan layanan sehubungan dengan materi yang akan disampaikan. Yang keempat, menanyakan kesiapan kepada peserta didik dalam mengikuti kegiatan layanan daring. Yang kelima, peserta didik mengisi daftar hadir di Google Form. Kemudian selanjutnya ada tahap inti dengan kurun waktu 30 menit. Dalam tahap inti ini meliputi yang pertama, menampilkan materi video melalui share screen di Zoom Meeting. Yang kedua, peserta didik menyimak video yang ditayangkan oleh konselor. Yang ketiga, berbagi pendapat dan tanya jawab sekitar yang meliputi materi dalam tayangan video melalui mic atau chat. Kemudian yang keempat, peserta didik yang kurang paham akan diberi kesempatan bertanya di dalam forum atau ketika pemberian layanan melalui daring nanti. Kemudian yang kelima, memberi kesempatan kepada 2-3 anak untuk berkomentar terkait dengan tayangan video yang telah disaksikan. Kemudian ada tahap penutup dengan waktu 5 menit. Yang pertama, membuat kesimpulan terkait materi layanan bimbingan dan konseling hari ini. Yang kedua, membagikan link Google Formulir yang berisi umpan balik dari layanan hari ini. Yang ketiga, menyampaikan rencana layanan yang akan datang dan kegiatan diakhiri dengan doa dan salam. Kemudian yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi ini dilakukan setelah melakukan proses layanan. Yang pertama ada evaluasi proses, menyimak proses jalannya layanan melalui Zoom Meeting tentang sikap dan keaktifan para peserta dalam mengikuti layanan. Yang kedua, evaluasi hasil.
Dalam evaluasi hasil ini, guru BK membagikan link Google Formulir untuk diisi oleh peserta didik. Sekian penjelasan RPLBK dari saya. Kemudian selanjutnya akan saya tampilkan media RPLBK yang sesuai dengan RPLBK yang telah saya jelaskan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang dampak pacaran di kalangan remaja. Sebelumnya, apa sih pacaran itu? Pacaran merupakan proses perkenalan antara dua individu dengan tujuan untuk saling mengenal dan melihat kecocokan antara satu sama lain sebagai pertimbangan sebelum menikah. Selanjutnya, apa sih penyebab pacaran di masa remaja? Yang pertama yaitu globalisasi. Yang kedua, adanya pengaruh dari teman. Selanjutnya, dampak pacaran di kalangan remaja. Dampak positif. Yang pertama, mendapat perhatian lebih dari orang lain. Yang kedua, mempunyai pendengar yang setia. Yang ketiga, tidak akan merasa kesepian. Selain dampak positif, pacaran juga memiliki dampak negatif. Yang pertama, membuang-buang waktu. Yang kedua, belajar jadi tidak fokus. Yang ketiga, masih bersikap kekanak-kanakan. Dan yang keempat, dapat menyebabkan stres. Mungkin cukup sampai di sini dulu penjelasan dari saya mengenai dampak pacaran di masa remaja. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.